Dari kantor Daops Manggala Agni Sumatera 17 Ogan Komering Ilir, kita ikuti dialog interaktif Tangga Bencana Radio Republik Indonesia Palembang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hairul Rizky dapat menjumpai Anda di program Kentongan Dialog Tanggap Bencana RRI Radio Republik Indonesia Kota Palembang. Dan Anda juga bisa mendengarkan Dialog Tanggap Bencana pagi ini di kanal 92,4 FM Pro 1. Dan juga Anda bisa menyaksikan kami di link YouTube RRI Palembang untuk menyaksikan dialog pagi hari ini. Dan pendengar, untuk dialog Tanggap Bencana pagi kali ini kita akan membahas tema upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Di mana saat ini sudah bersama saya narasumber pertama ada Kepala Daerah Operasional Manggala Agni 17 Ogan Komering Ilir, Balai PPI Wilayah Sumatera LKHK, Pak Edi Satriawan SP yang sudah bersama kami pagi hari ini. Selamat pagi. Pagi, Pak. Oke. Pak Istiadi, terkait upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang terjadi, apalagi sekarang sudah masuk musim kemarau. Nah, seperti apa pantauan dari BPBD sendiri, Pak? Terkait karhula di Ogan Komering Ilir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Terkait dengan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2023 tahun ini. Pertama, secara legal standing itu diawali oleh dasar hukum penetapan status kesiapsiagaan menghadapi bencana asap akibat karhutlah dengan SK Bupati 123 garing 24 Februari 2023. Kemudian turunan dari SK tersebut kita menerbitkan Bupati Ogan Komering Ilir kali ini juga menerbitkan STO struktur organisasi Satgas Pengendalian Karhutlah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang anggotanya terintegrasi berbagai leading sektor, terutama Manggala Agni secara teknis, berikut OPD, juga lembaga vertikal maupun otonom. Demikian dasar yang paling fundamental sebagai pijakan untuk operasional menghadapi musim kemarau ini. Pak Istiadi, untuk daerah mana khusus di Oki ya Pak ya? Daerah mana saja yang menjadi fokus kita sebaran titik api atau karhutlah ini? Oke, terima kasih. Secara umum Ogan Komering Ilir merupakan daerah dataran rendah yang mayoritas atau sebagai wilayahnya lebih kurang 19.000 km persegi secara administratif, di mana lebih kurang 38% adalah potensi gambut, lebih kurang 683 hektar. Kemudian secara administratif ada 18 kecamatan. Di dalam 18 tersebut ada 11 kecamatan yang sangat rawan potensi karhutlah, terutama kecamatan-kecamatan yang berada di pesisir timur. Demikian. Oke, nah seperti apa upaya kita di lapangan Pak ketika memang menemukan titik api di spot-spot tersebut? Oke, jadi bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama masalah IT dan itu apa menggunakan IT. Itu setiap hari kita memantau hotspot di berbagai wilayah dengan standar confident 77% itu sudah cenderung menjadi hotspot atau titik api. Terkait dengan hal tersebut, pemantauan awal yaitu patroli baik real time di lapangan maupun melalui patroli udara, kita termonitor setiap hari titik panas di berbagai belahan wilayah dalam Kabupaten Ogan Komering Ilir ini. Kemudian ini dianalisis menjadi target operasi untuk waspada terhadap titik-titik panas tersebut. Oke, baik Pak Listiadi. Mungkin bisa ditambahkan dari Manggala Agni sendiri Pak Edi Satriawan ketika di lapangan ini seperti apa Pak ketika kita menemukan titik api atau karhutlah ini di Kabupaten Oki? Terima kasih Pak. Jadi pada saat kita menemukan titik api di lapangan, ini kita kembali ke belakang dulu.
bahwa informasi terjadinya karhutlah di lapangan ini bisa kita dapat dari itu informasi dari masyarakat, kemudian patroli rutin yang dilakukan oleh teman-teman dan stakeholder terkait, kemudian informasi berdasarkan hasil patroli tim Satgas Udara dan juga hasil pantauan kita, pantauan hotspot. Nah, tadi disesuaikan untuk hotspot yang confident tinggi itu kemungkinan besar terjadi karhutlah di lapangan. Nah, jadi, setelah dapat informasi ini kita tindak lanjuti tentunya dengan cara memobilisasi personil di lapangan. Kalau kita melakukan analisis dulu, analisis misalnya terpantau hotspot, kita lakukan analisis, kita lihat apakah dari analisis ini tadi bisa kita prediksi di lapangan apakah ini sudah terjadi kebakaran atau belum. Nanti kita menurunkan tim, menindaklanjuti, menurunkan tim di lapangan dengan untuk melakukan ground check hotspot. Seandainya pada saat pelaksanaan ground check hotspot ini ditemukan kejadian karhutlah, nanti dari tim yang melakukan patroli tadi akan menghubungi posko Daop tentunya. Kemudian kita juga akan berkoordinasi dengan stakeholder terkait. Itu Pak. Oke, jadi saling berinteraksi satu sama lain untuk mencegah terjadinya ini. Nah, kalau untuk pantauan dari beberapa tahun terakhir, titik hotspot yang terjadi dan juga upaya penanganan di lapangan seperti apa, Pak Edi? Kita lihat dari 2 tahun terakhir memang ada kecenderungan, Pak, kecenderungan penurunan ya, terjadinya penurunan hotspot di lapangan. Nah, pada tahun ini kita khawatirkan terjadinya siklus 4 tahunan itu, Pak. Dulu tahun 2015-19, ini tahun 2023, ini kita khawatirkan ada kecenderungan siklus 4 tahunan. Jadi kita sekarang ini telah siap siaga di lapangan. Itu untuk kesiapan kita dalam menyikapi kemungkinan terjadinya atau peningkatan hotspot di lapangan. Yang jelas pada saat ada hotspot itu dengan confident, Pak. Kita juga ada prioritas confident 80%, tadi disampaikan oleh Pak Kalaksa, bahwa itu harus kita tindak lanjuti, Pak. Karena kita juga harus punya suatu analisis di lapangan terkait hotspot ini, Pak. Kalau hotspot, misalnya hotspot pada hari yang sama itu munculnya banyak, artinya kita harus menganalisis itu, confident mana yang paling tinggi, itu yang akan menjadi prioritas kita dalam penanganan hotspot. Oke, baik, terima kasih Pak Edi. Pak Listiadi, menarik tadi karena ada lahan gambut juga yang kita jaga, Pak. Pak Listiadi, ini seperti apa koordinasi kita untuk mengetahui bahwa gambut kita sedang terjadi titik api atau panas? Dan juga cuaca mungkin Pak ya, kita berkoordinasi dengan BMKG atau seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Jadi memang secara ilmiah kita asupan informasi rilis BMKG itu setiap hari. Biasanya kejadian hari ini pukul 6 pagi sudah tampil masalah indikasi hotspot atau titik panas. Kemudian bersama terutama di teknis Dalop, Pak Edi punya analisis lebih tajam karena beliau ini orang teknis. Jadi dari angka ilmiah BMKG itu ada angka confidence, artinya di 77% ke atas. Sekali lagi ini cenderung menjadi titik api. Persoalan inilah di lapangan sesuai dengan jaringan kerja yang sudah kita bangun sejak awal secara dini dari awal dari bulan Februari, semua sudah respect dan sudah secara real, semua sudah ada SOP untuk melakukan tindakan sekecil apapun, terutama informasi ke Pusat Pengendalian Bencana di BPBD maupun di Manggala Agni. Informasi ini tentunya bekerja dengan konsep integritas pentahelik. Unsur pemerintah, unsur masyarakat, dunia usaha, lembaga akademik, termasuk rekan-rekan dari RRI yaitu media, semua ambil bagian. Kemudian untuk menyemangati semua tim kerja, kita mengusung caption
kearifan lokal dengan bahasa keroyokan. Seperti memang yang berada di titik panas mungkin yang masih dalam jangkauan di di padat penduduk itu seperti apa, Pak? Sudah jangkauan pertama secara kelembagaan berbagai OPD ini punya jaringan di bawah, ada KTPA, kelompok tani peduli api, ada relawan, ada kemudian pembinaan dari BPBD, itu ada desa tangguh bencana, sehingga hampir seluruh lapak dasar, istilah Manggala Agni, di tapak dasar itu pertama ada lembaga-lembaga yang memang dibentuk untuk menyikapi atau merespon karhutlah, di samping lembaga-lembaga yang sudah permanen di desa. Di desa ada Linmas, ada pasukan peduli api. Nah, jadi semua ini terintegrasi semua di bawah binaan masing-masing, terutama yang secara rutin yang dibina oleh Manggala Agni, unsur-unsur masyarakat ini. Dan ini menjadi bagian terpenting dari upaya pencegahan karhutlah. Pak Edi, kalau sudah turun ke lapangan mungkin tantangan seperti apa, Pak, yang kita temukan? Apa mungkin lebih susah yang dekat dengan perumahan penduduk, atau yang jauh dari lokasi memang yang di tengah-tengah hutan seperti itu, Pak? Secara teknis ini tantangan yang kita lihat di lapangan ini jelas akses, Pak, aksesibilitas kita untuk menuju lokasi yang terbakar. Karena di sini akan mempengaruhi mobilisasi dari sumber daya yang kita perlukan di lapangan. Nah, kemudian juga karena kita pemadaman tentunya kita perlu air, jadi sumber air juga terkadang menjadi hal ya, kendala, Pak, bagi kita di lapangan. Ini teman-teman untuk mengantisipasi hal tersebut, pada saat melaksanakan kegiatan pencegahan berupa patroli, kita sudah mulai mendata, Pak, mendata sumber-sumber air yang ada di lapangan yang berada di wilayah-wilayah yang kita anggap rawan karhutlah. Kemudian ya tentunya karena faktor kebiasaan masyarakat, Pak, dalam membuka lahan itu, ini kita perlu edukasi ke masyarakat, Pak. Itu kami lihat faktor yang jadi kendala di lapangan. Oke, berarti ada sebagian memang yang seperti masyarakat membuka lahan, ini yang menjadi kendala pemadaman kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Menarik, ini tentu tidak tidak luput dari perhatian masyarakat juga, yang kita butuh bantuan tidak hanya pemerintah, BPBD, Manggala Agni juga yang turun ke lapangan, namun masyarakat seperti membuka lahan tadi menjadi faktor kendala salah satunya, Pak, ya. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, Pak Listiadi, mungkin bantuan daruratnya seperti apa, Pak? Jadi bantuan darurat ini pertama ketika kita menemukan titik api yang sudah membara, tentu sepanjang ini kondusif, kita tetap mengedepankan operasi darat dari para pihak, baik zona perusahaan yang berada di tempat tersebut maupun bantuan brigade atau pasukan dari posko induk kabupaten. Namun sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Edi, bahwa rata-rata gambut yang membara ini ada dua hal yang paling mendasar. Pertama, akses jalan untuk menempuh itu, berikut ketersediaan air. Tapi kalau sudah tahap itu, kita punya mekanisme untuk melaporkan ini ke provinsi untuk minta bantuan pasukan Satgas Udara. Jadi biasanya kalau sudah membara di akses yang begitu jauh, ini yang menjawab WB, waterbombing heli milik BNPB. Demikian, Pak. Oke, waterbombing itu juga diturunkan ya, Pak, ya. Nah, kalau Pak Edi ketika di lapangan seperti tadi ada bantuan darurat, itu selalu diperlukan atau memang kita bisa langsung melaksanakannya sendiri, Pak? Baik, Pak. Jadi seperti disampaikan oleh Pak Kaleksa bahwa suatu upaya itu tidak selesai oleh kita sendiri, Pak. Artinya harus ada sinergitas di lapangan. Tadi sudah disampaikan secara keroyokan di lapangan. Dan kita merasakan tusinya, kita melakukan operasi darat, kami khususnya Manggala Agni, kita tetap berupaya melakukan pemadaman darat. Nah, pada saat kondisi yang harus kita perlu bantuan melalui
udara, ya kita akan menyampaikan kepada Satgas Udara tersebut. Nah, tentunya keterlibatan masyarakat juga sangat membantu dalam proses operasi pemadaman di darat ini, Pak. Oke, jadi saling berinteraksi dan juga keroyokan tadi Pak ya. Yang masalah gambut tadi Pak seperti apa? Kalau ketika kita menjaga gambut ini agar tidak terjadi menjadi titik spot juga yang berbahaya ya ke depannya. Nah, ini memasuki musim kemarau, prediksi juga kemarin kita sempat dialog di edisi sebelumnya, ini kemarau menjadi prediksi ancaman yang mungkin berbahaya untuk ke depan. Seperti apa Pak? Jadi kalau bicara gambut ini Pak, memang karakteristik gambut ini kan punya bearing capacity yang rendah kan. Artinya kemampuan dia menahan air itu sangat kurang. Jadi pada saat kondisi musim sudah memasuki musim kemarau, ini potensi kemudahan kebakaran lahan gambut ini sangat tinggi Pak. Nah, oleh karena itu kita memasuki musim kemarau, kita melakukan antisipasi Pak dengan melakukan upaya-upaya pencegahan seperti kita melakukan patroli rutin, patroli mandiri, dan patroli terpadu Pak. Itu upaya-upaya yang harus kita lakukan untuk antisipasi jangan terjadi kebakaran di lahan gambut ini Pak. Karena lahan gambut ini kalau sudah terbakar memang dari secara sifatnya ini terjadi kebakaran permukaan. Ini masih bisa kita lihat dengan kasat mata dan dalam upaya penanganan di lapangan ini lebih mudah Pak, kalau masih terjadi kebakaran permukaan. Nah pada saat kebakaran ini belum padam dan api sudah ada penjalaran ke bawah, maka ini akan terjadi kebakaran bawah juga. Nah pada saat terjadi kebakaran bawah ini yang menjadi kendala kita di lapangan. Karena apa? Kita tidak melihat adanya api di lapangan, tapi kita melihat asap yang bermunculan dari dalam tanah. Nah, kita tidak tahu di mana jari-jari api, di mana kepala api sebenarnya. Karena ini terjadi akan penyebaran yang masif di lapangan ini yang perlu kita khawatirkan kalau gambut ini sudah terjadi kebakaran bawah. Penanganannya akan lebih sulit lagi. Karena kita tidak tahu di mana sumber api sebenarnya. Ini Pak. Baik, itu setelah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Oki, seperti yang sudah dilakukan di sebelum-sebelumnya Pak. Meskipun sudah grafiknya alhamdulillah sudah menurun Pak ya. 2 tahun terakhir menurunnya. Nah, memasuki musim kemarau ini tantangannya kan mungkin agak berat untuk kita semua Pak ya. Baik dari BPBD, AGNI, dan juga masyarakat yang turut adil yang membuka lahan yang menjadi kendala kita. Nah, untuk setelah kebakaran dan lahan, pemulihannya sendiri seperti apa Pak? Dari Pak Edi. Kalau pemulihan tentunya ada UPT teknis Pak tentunya yang mempunyai tanggung jawab pengelolaan terhadap kawasan. Apakah itu kawasan hutan nanti atau kalau kawasan hutan pastinya ada kesatuan. Kalau di daerah ada kesatuan pengelolaan, tentu pengelolaan hutan di daerah. Nah, kita hanya pasca kebakaran kita akan melakukan monitoring, evaluasi. Tentunya akan kita menyampaikan rekomendasi apa yang harus dilakukan. Namun terkait untuk tindak lanjut seterusnya itu ada pengelolaan terhadap kawasan itu yang punya tanggung jawab. Itu, Pak. Berarti kita mengirimkan laporan langsung ya, ke stakeholder yang terkait untuk bagaimana ini nanti kelanjutan atau pemulihannya. Sambil menunggu Anda juga bisa bergabung di line telepon kami di 0711 369977 atau WhatsApp di 0813 6748 8599. Dan untuk personil sendiri Pak yang diturunkan dari Manggala Agni ini berapa banyak Pak? Kalau di Oki. Jadi kita secara keseluruhan kita punya 60 personil Pak yang dibagi dalam 4 regu. Nah, terkait berapa jumlah personil yang kita mobilisasi ke lapangan, tentunya kita berdasarkan hasil dari informasi pada saat tim yang melakukan size up itu melaporkan ke posko berapa
jumlah personil dan jenis alat apa yang diperlukan itu Pak. Jadi melihat situasi terjadinya kebakaran di lapangan, besar kecilnya kebakaran. Tapi standar kita satu regu dia 15 orang personil. Oke, untuk daerah operasionalnya Pak di mana saja Pak? Di Provinsi Sumatera Selatan ini ada 4 kabupaten, kemudian 2 kabupaten di Provinsi Bengkulu, yaitu Bengkulu Selatan dan Kabupaten Kaur. Kemudian 1 Provinsi Lampung, Pak. Itu wilayah kerja Manggala-Agni dan Sumatera 17 ini. Jadi melihat wilayah kerja ini dengan jumlah personil tentunya secara jumlah kita ini akan kurang dari kalau kita bandingkan dan luas wilayah. Nah, dengan adanya sinergitas para pihak, ini Pak, terutama yang kita jalankan di Kabupaten Oki ini khusus ya, ini pekerjaan yang berat itu akan menjadi ringan Pak itu dengan kekurangan kita. Oke, berarti dengan total personil tadi yang tidak terlalu banyak, ketika turun memang saling berkoordinasi dengan stakeholder lain ya. Ya. Oke, baik. Nah, dari BPBD dan Komering Ilir seperti apa Pak Listiadi Martin? Oke, terima kasih. Kalau di Posko Indo, pasukan terlatih yang kita kasih nama Satgas, Satgas BPBD itu secara jumlah 35 person yang stay di Posko Indo, kemudian menyebar sesuai dengan estimasi patroli, mereka menyebar kemana. Namun kata kunci dari bencana ini adalah koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi. Yang terpenting ini data awal. Jadi tim TRC itu cukup efektif ketika patroli bersama Manggala-Agni maupun secara mandiri-mandiri. Apapun yang dilihat indikasi bencana itu sudah secepat mungkin tercover di pusat pengendalian operasi, sehingga kita langsung mengeluarkan informasi terutama kepada zona, baik itu perusahaan, pemerintah level kecamatan dan desa, maupun kekuatan yang ada di Kabupaten Oki, tentunya bersama Manggala-Agni, BPBD, ada brigade dari Disbundak, juga ada Tagana di Dinas Sosial. Inilah yang dimaksud keroyokan tersebut. Jadi wilayah operasi ini menjadi efektif ketika kita manage sedemikian rupa, baik zona maupun prioritas. Karena pada dasarnya apapun seluruh insiden yang ada, kata kuncinya adalah informasi yang segera terpantau di pusat pengendalian, baik di BPBD maupun di Manggala-Agni. Demikian. Oke, baik. Nah, kalau untuk penggunaan heli sendiri Pak, ketika di lapangan? Heli sampai hari ini di Bandara Sultan Mahmud Badarudin yang notabene di BPBD Provinsi, itu sampai hari ini ada 4 unit pesawat, 2 patroli, 2 WB. Ini ada semacam standarisasi. Pertama, ketika kebakaran, Pusdamop Provinsi sendiri sudah memantau kepatutan. Berikut yang lebih kuat lagi ketika kita memberikan laporan. Manggala-Agni, BPBD, termasuk seluruh personil berada di lapangan, tentunya ada estimasi ketika ada insiden. Kalau ini masih bisa diselesaikan oleh operasi darat, kita paling melapor untuk dimonitor. Tapi ketika begitu meluas, luasan terbakar, termasuk waktu yang membakar, ini sudah cukup masif dan mengkhawatirkan. BPBD segera kontak Satgas Udara Provinsi untuk minta bantuan waterbombing. Demikian Pak. Oke, apa sejauh ini kita sudah melakukan hujan buatan? Kelihatannya itu sudah ada tanda-tanda ke situ karena ini menjadi program dan kayaknya sudah berprogres di provinsi. Di tim modifikasi cuaca ini dikoordinir oleh penerbangan dan angkatan udara. Itu karena begitu banyak yang dasarnya hujan yang sudah begitu kecil atau menurun, artinya sekali-sekali kita melihat hujan-hujan yang spontan, yang insya Allah ini memang penyemayan garam melalui tim kita di lapangan. Yang jelas ini sudah masuk ke tahap-tahap ideal untuk menghimpun
pertemuan awan yang bisa dijadikan hujan, terutama di lokasi kita. Oke, karena kami ulangi sekali lagi, Sumsel itu yang menjadi ikonik masalah Karhutla adalah di mana kita tempat berada, Ogan Komering Ilir. Ini juga punya grade nasional, Bapak. Jadi barangkali melalui dialog interaktif kita pada hari ini, insya Allah ini menjadi referensi buat semua pihak. Kita berharap juga kiranya ketika kejadian itu sudah begitu luas, berharap seluruh kekuatan yang ada di Prof Sumsel ini dapat berkontribusi di bumi Oke. Karena secara regional juga harga diri Sumsel. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Listiadi. Kita tahan terlebih dahulu, ada penelpon masuk yang sudah bergabung di line telepon kita. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, ini dari Winda. Dengan Bu Linda? Indralaya. Bu Linda di mana? Indralaya. Jakabari. Oh, di Indralaya. Iya. Oke, Bu Indra, Bu Linda silakan. Di sini sudah ada Pak Edi Satriawan dari Manggala Agni 17 Kabupaten Oki dan juga dari pelaksana BPBD Sumsel Pak Listiadi Martin. Iya, terima kasih. Saya kan dari awal tadi udah menyimak terkait judulnya itu upaya pemadaman kebakaran lahan gitu, hutan. Ya. Jadi yang saya ingin tanyakan, sebelum terjadi kebakaran misalnya ya, ini kami selaku warga, ini apa yang harus kami antisipasi supaya jangan sampai kejadian dulu baru kita upaya pemadaman gitu ya, jangan sampai gitu. Maksudnya upaya kami ini saya akan perkebunan gitu ya. Nah jangan sampai terjadi dulu baru pemadaman. Pencegahan jangan bakar gitu. Tapi yang menjadi kami permasalahan ini potensi ada api yang ada di bawah tanah itu terjadi. Juga memang dia api yang merambat dari tidak tahu potensinya dari mana, tiba-tiba merambat ke hutan kami. Nah ini bagaimana Pak? Bisa mengantisipasinya Pak? Karena ini memang kita lagi musim panas. Musim kemarau lah ya istilahnya, ini nggak turun hujan itu bisa lamanya panasnya gitu. Jadi bagaimana dari Manggala Agni juga itu upaya kami dari masyarakat. Kemudian dari Manggala Agni itu apa aja yang sudah diperbuat untuk supaya jangan sampai jadi beberapa tahun yang lalu kebakaran yang begitu Pak. Oke, Bu Linda, ada lagi? Oke, terputus ya. Bu Linda, terima kasih. Di Indralaya tadi sudah menanyakan bagaimana antisipasi, mungkin ini himbauan untuk masyarakat seperti apa cara mengantisipasi kejadian karhutla atau di sekitar ada perkebunan juga yang ada di pada penduduk ya Pak ya. Kita gabung dengan satu pertanyaan lagi Pak melalui WhatsApp. Ini dari Pak Rudi yang ada di Kayu Agung juga Pak. Katanya sering terjadi panas, subuh-subuh sudah ada asap. Apakah banyak penduduk yang bakar hutan di Kayu Agung ini sendiri Pak? Nah itu pertanyaan dari Pak Rudi. Oke, kita terima telepon satu lagi ya Pak ya. Kita rangkum. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dengan siapa? Di mana? Saya Desi di Pak Jo. Dengan siapa? Desi. Oh, Desi di Pak Jo Palembang. Oke. Silakan Bu Desi. Pertanyaannya. Ya, yang mau saya tanyakan ke narasumber. Kenapa di sekitaran daerah Cengal itu sering banget terjadi kebakaran? Sebenarnya itu yang paling mendasar apa sih penyebabnya gitu? Itu aja. Oke, baik. Halo? Oke, terima kasih Bu Desi pertanyaannya. Ya. Baik. Nah, ada 3 pertanyaan yang akan langsung dijawab oleh Pak Edi Satriawan dan juga Pak Listiadi Martin. Mungkin dari Pak Listiadi terlebih dahulu tadi Pak. Oke. Terima kasih Bu Linda, Pak Rudi, Bu Desi. Poinnya 1. Pertama, bagaimana supaya kita jangan repot ketika memadamkan.
bagaimana peran serta masyarakat pencegahan. Itu pertama dari Bu Linda. Berikut kenapa pagi-pagi sudah begitu banyak asap dari Pak Rudi di Kayu Agung. Dan Bu Desi di Cengal, mengapa di Cengal sering terjadi kebakaran? 3 poin ini satu nuansa ini. Pertama, kita berteori dulu dengan asal api. Berbagai teori itu menunjukkan 99,9% terjadi kebakaran adalah ulah manusia. Persentasenya ada yang disengaja, ada yang tidak. Barangkali dominan persentase yang terbesar disengaja. Itu pertama. Kedua, teori yang menyatakan api ini ada 3 unsur. Pertama ada bahan bakar, kedua ada korek api, sumber api, ketiga ada manusia. Kalau ketiga yang tidak secara simultan hadir, tidak akan pernah terjadi terbakar. Ada korek, ada bahan bakar, tapi tidak ada pelaku, tidak juga jadi api. Atau sebaliknya, ketika kita di perahu tanpa bawa korek, sungguh api menjadi bahan mahal. Oke, teori sederhana ini menunjukkan bahwa subjek hukum dan kemudian objek hukum dari bencana alam adalah manusia. Yang terbaik buat kita semua, pertama, intensitas penguatan dan penebalan sosialisasi. Seperti melalui RRI pada hari ini sangat membantu sekali. Jadi kami berharap barangkali semakin ke depan di puncaknya Juli, Agustus, September, Pak, kami berharap RRI lebih masif dan terorganik lagi untuk menyapa rakyat terhadap bencana. Sangat siap. Itu. Jadi kami apresiasi atas nama pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, konteksnya BPBD, kami sangat tertolong karena ini unsur kelima dari pentahelik media ini pemersatu Nusantara, pemersatu semangat, insya Allah membuat pasukan kita lebih tangguh lagi. Itu. Poin kedua, mengapa saya langsung ke Cengal, itu dataran rendah, di bawah 10 dari MDL, permukaan dasar laut. Permukaan laut itu rendah semua. Oke, ini tertinggi Pak, cuma 10 meter dari permukaan laut. Itu berada di gunung Bukit Batu, Pangkalan Lampau. Selainnya dataran rendah semua. Dataran rendah. Ini dunianya gambut. 40 meter senti air di bawah permukaan gambut itu sudah siap-siap menjadi api. Pesan yang paling mendasar, lahan ini ada 2 jenis dari kacamata ini, karhutlah. Ada lahan tidur, ini milik Tuhan sepertinya. Tapi ada lahan yang diklaim punya masyarakat tapi tidak terjaga. Jadi peran masyarakat yang pertama secara spesifik, kalau dia ada kebun di tanah mineral, ada usaha gambut di situ, setidaknya kita ingatkan supaya menjelang musim kemarau ini mereka lebih intens lagi mengawasi, membersihkan, jangan sampai ada yang terjadi. Sebab penegakan hukum pada dasarnya nanti ketika terbakar, mereka mempertanyakan ini tanah milik siapa. Demikian dari versi BPBD. Barangkali Pak Edi bisa menambahkan. Terima kasih. Oke, baik Pak Edi mungkin bisa menambahkan. Apalagi pertanyaan Pak Rudi tadi di seputaran Kayu Agung, apa mungkin ada masyarakat yang melakukan pembakaran hutan dan lahan? Baik, jadi kami tambahkan bahwa prioritas pencegahan itu memang harus kita utamakan. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Winda tadi, bahwa kalau punya kebun ya kita harus membersihkan. Lahan kebun itu sendiri harus dalam keadaan bersih. Karena selain dari tanaman pokok, itu adalah menjadi bahan bakaran yang berpotensi akan terbakar. Apalagi sudah masuk musim kemarau. Kemudian saran kami juga untuk batas-batas dengan lahan lainnya, ataupun mungkin batas dengan kawasan, itu paling tidak harus dibuat sekat bakar oleh ibu tadi yang punya kebun. Jangan sampai ada terjadi kebakaran ataupun tadi katanya ada perambatan, dikhawatirkan ada perambatan dari tempat lain. Itu secara teknis yang harus dilakukan. Kemudian pada saat kondisi sekarang ini ya kita harus
intensitas monitoring ya, monitoring kebun atau itu harus tinggi. Sambil mengingatkan warga-warga lainnya agar tidak membakar ataupun hati-hati dalam menggunakan korek tadi kata Pak Lis. Kemudian itu artinya lebih ke prioritas kita lebih ke pencegahan Pak. Kemudian kelihatan asap, tapi pengetahuan kami sampai hari ini kejadian karhutla di sekitar Kayu Agung ini belum terpantau itu, kecuali kemarin Pak. Kemarin di daerah Kayu Labu tapi kecamatan Pendamaran Timur. Kalau untuk seputaran Kayu Agung itu belum ada pantauan terjadi karhutla. Memang terkadang kita lihat Pak Batar Mogana, Pak. Kadang itu pagi-pagi kita lihat seperti asap. Ya, mungkin itu uap yang muncul dari kabut mungkin itu. Itu menurut kami Pak yang kondisi di lapangan yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Listiadi. Pak, karena waktu kita sudah hampir menunjukkan pukul 9 pagi ini menuju siang, mungkin ada closing statement dari Pak Listiadi Martin dari Manggala Agni, mungkin harapannya kepada masyarakat Oki juga. Silakan Pak Listiadi. Oke, terima kasih para pendengar RRI dimanapun berada. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Bencana tanggung jawab bersama, jaga alam. Alam jaga kita. Lebih baik mencegah daripada menanggulangi. Mencegah lebih baik dari menanggulangi. Salam keroyokan, salam tangguh. Siapa berbuat apa, siapa bertanggung jawab apa. Melalui corong RRI ini kami memanggil, mengetuk hati masyarakat Sumsel, Oki pada khususnya. Mari menjadi pahlawan kemanusiaan untuk menjaga harga diri wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Oki Seru Asap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Listiadi. Mungkin Pak Edi Satriawan boleh sedikit menambahkan Pak. Ya, utamakan pencegahan Pak tentunya. Kemudian bersinergi para stakeholder karena pencegahan kebakaran, pengendalian kebakaran hutan dan hal ini bisa teratasi karena adanya sinergitas para pihak di lapangan, baik itu tim darat maupun satgas udara dan masyarakat itu Pak. Oke, itu tadi closing statement dari BPBD dan juga Manggala Agni. Saya lihat dari kaca juga Pak, para personil sudah melakukan apel pagi. Ini memang selalu melakukan apel pagi atau seperti apa Pak? Mungkin ada tambahan sedikit sebelum kita closing, menarik. Ini aktivitas Pak, aktivitas rutin kita di pagi hari kita lakukan apel pagi, kemudian sore juga. Ini kebetulan teman-teman akan melakukan pemadaman lanjutan Pak, yang kemarin yang terjadi di Desa Kayu Labu Pak. Iya baik. Terima kasih Pak Listiadi dan pendengar sudah menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat, sudah hampir siang ya, menuju siang. Perjumpaan kita di dialog tanggap bencana bersama saya Hairul Rizky dan dua narasumber kita, ada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Oki, Pak Listiadi Martin Esos, terima kasih, dan juga Kepala Daerah Operasional Manggala Agni 17 Ogan Komering Ilir, Pak Edi Satriawan SP, terima kasih. Dan juga pendengar, terima kasih atas perhatian Anda selama 1 jam terakhir. Saya Hairul Rizky pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Demikian dialog interaktif tanggap bencana Radio Republik Indonesia Palembang.